Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Alfian Khairuddin dari kelas 1 Teknik Mesin S1 dengan NIM 24350035. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program Python dengan judul model machine learning untuk klasifikasi menggunakan logistic regression dengan dataset bunga iris. Tujuan utama program ini adalah yang pertama adalah melatih model agar dapat mengenali jenis bunga iris. Yang kedua, menguji performa model untuk menggunakan data yang belum pernah dilihat. Yang ketiga, mengevaluasi hasil prediksi menggunakan metrik akurasi dan laporan klasifikasi. Untuk library yang digunakan ada from scikit-learn dataset import load iris, from scikit-learn model selection import train test split, from scikit-learn linear model import logistic regression, from scikit-learn metric import accuracy score classification report. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ini. Kita mulai dari ini sedikit load iris. Load iris ideal adalah untuk memuat data riset, untuk trend test build, untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Untuk logistic regression itu adalah algoritma klasifikasi. Untuk accuracy score classification report adalah untuk evaluasi model. Oke, dataset rilis. Penjelasan dataset. Dataset iris adalah dataset klasik dalam machine learning yang berisi 150 bunga iris, 3 kelas bunga. Ada 3 kelas bunga. Bunga iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Terdapat 4 fitur numerik. Yang pertama ada panjang sepal, 2 lebar sepal, 3 panjang petal, dan 4 ada lebar petal. Label Y. Label Y di sini adalah angka 0,1 dan 2 mewakili jenis bunga. Pembagian data. Pembagian data ada trend test build. Ini test build ya, itu tujuan 80% untuk data latih, ini 20% untuk data uji. Kenapa perlu dibagi? Data latih digunakan untuk melatih model dan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi model ya. Untuk parameter penting ada test size 0,0.2 dan ada random state sama dengan 2. Test size ini adalah data untuk pengujian, sedangkan random state ini agar hasil pembagian data selalu sama atau reproducible. Yang kelima ada logistic regression. Ini apa itu logistic regression? Logistic regression adalah algoritma machine learning untuk klasifikasi. Yang kedua untuk menggunakan konsep probabilitas. Yang ketiga cocok untuk klasifikasi benar maupun multi kelas. Untuk kenapa menggunakan logistic regression? Yang pertama mudah dipahami, yang kedua cepat dilatih, yang ketiga performa baik untuk dataset kecil hingga menengah. Oke, yang keenam ada proses pelatihan model ini ya. Apa yang terjadi saat training? Yang pertama, model adalah mempelajari hubungan antara fitur X dan label Y. Jadi mempelajari fitur X dan label Y. Yang kedua, menyesuaikan parameter internal agar kesalahan prediksi minimal. Dan yang ketiga ada proses ini disebut learning. Oke. Yang ketujuh ada prediksi data uji. Y pred sama dengan model titik predict X test. Penjelasannya, yang pertama model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi label data uji. Yang kedua, hasil prediksi disimpan dalam Y pred
Dan yang ketiga, data uji tidak pernah dilihat model sebelumnya. Dan yang kedelapan ada akurasi. Akurasi menunjukkan presentasi prediksi yang benar dari seluruh data uji. Contoh akurasi 0,96 berarti 96 prediksi benar. Oke. Untuk classification report adalah laporan ini menampilkan metrik penting. Yang pertama ada precision, seberapa akurat prediksi positif. Yang kedua ada recall, seberapa baik model menemukan semua data kelas tertentu. Dan yang ketiga ada F1 score, rata-rata harmonis precision dan recall. Yang keempat ada support, adalah jumlah data per kelas. Ini membantu mengevaluasi model lebih detail daripada akurasi kerja. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari program ini dapat disimpulkan. Yang pertama, logistic regression dapat mengklasifikasikan bunga iris dengan akurasi tinggi. Yang kedua ada data set iris sangat cocok untuk pembelajaran machine learning dasar. Yang ketiga, evaluasi model penting untuk memastikan performa tidak bias. Cukup sekian dari saya. Semoga memahamkan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Cukup sekian dari saya, Alfian Faridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.